Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ke kanal Pade Sambal. Kali ini kita akan membahas nih sedikit, yaitu masalah beras dan telur yang merupakan ya makanan pokok yang setiap hari harus ada di masyarakat ataupun di populasi yang ada di Asia Tenggara terutama ya. Tanpa beras, tanpa telur, kita serasa hidup ini susah. Dan inilah yang terjadi ketika kelangkaan itu terjadi. Ya, seperti apa nih kisahnya di negara tetangga kita Malaysia, kelangkaan akan beras lokal dan juga telur ayam. Telur ayam seakan sudah menjadi keperluan asas, khususnya kepada golongan yang berpendapatan rendah. Pada masa yang sama, ramai juga peniaga kecil makanan turut terkesan dengan isu kekurangan bekalan telur yang dialami ketika ini. Justru mereka berharap isu berkenaan dapat diselesaikan secara tuntas. Menurut peniaga di Pasar Awam Setiawan, masalah ketiadaan bekalan telur ayam mula dialami beberapa hari sebelum sambutan Tahun Baru Cina. Ujar mereka situasi itu menimbulkan tanda tanya memandangkan mereka langsung tidak dimaklumkan punca ketiadaan stok oleh pihak pembekal. Rasa ganggu lah kan. Sebab keperluan telur kan. Dalam minyak tak, ni apa, ikan pun dari Cina ni kurang kan. Telur pun tak ada. Macam sian lah kan kat dia yang nak membeli tu. Pembekal tak ada cakap apa-apa, dek. Diorang tak ada cakap apa-apa. Tiba-tiba senyap gitu je. Kami pun jadi muskil. Kami orang pasar ni memang jadi kelang kabut. Tengok telur tak ada, sini-sini tak ada telur. Habis pekalang customer ramai cari. Masa lah, macam semalam ya, kemarin hari Cina kan, diorang mari tanya kalau... Ya teman-teman, sebenarnya telur di Malaysia itu ada, yaitu telur bebek, kemudian juga telur ayam kampung. Hanya masyarakat ya ini tidak begitu menyukai telur-telur ini. Kenapa? Salah satunya tidak terbiasa. Yang kedua adalah harganya ya jelas jauh lebih mahal dibandingkan telur ayam negeri yang biasa dikonsumsi. Ikutkan kalau jual telur boleh kaya lah. Boleh kaya lah kami. Akak di sini. Orang cari telur. Berpuluh-puluh orang cari telur. Menurut Norehan, situasi itu menyebabkan dia hanya menjual telur itik dan telur ayam kampung dalam kuantiti yang terhad. Namun, ujarnya, telur itik kurang digemari pembeli yang sudah biasa menggunakan telur ayam dalam masakan. Sangat terkesan apabila keadaan telur sekarang ni dah terhad. Contohnya bila tak ada di kedai-kedai pasar raya ni. Kepada satu keperluan lah kepada kita ni pengguna ni. Sebab kau tahu pendapatan kos rendah ni kan. Menjadi satu keperluan lah kepada asas kita orang ni. Terdapat juga kedai yang mempunyai stok telur ayam tetapi menjualnya secara terkawal dan terhad bagi membolehkan lebih ramai pengguna membeli. Masalah kekurangan telur ni, orang nak makan pun susah, nak berniaga pun tak dapat telur ni. Kita nak makan pun susah, nak beli pun susah. Ada tapi dia terhad. Ini apa ini? Antrian beras. Beras tempatan ya. Mereka berebutan beras tempatan. Kenapa ya? Si JP anteng-anteng aja, nggak ada komen. 30 tahun duduk, tak ada apa pun, tak ada dapat rumah pun, tak ada dapat. Itu sakit. Ingat saya, ingat sakit juga mari. Sebab ada dek macam saya semalam 2 hari tak mandi. Lagi rumah pergi mandi, sekarang buka badan surpa demam. Nah ini sebentar ya. Makcik ini mengeluh nih masalah beras ya. Ini sebenarnya video ini merupakan jawaban ya dari adanya komentar tuh. Komentarnya apa itu bunyinya? Bang, orang Malaysia makan beras Thailand bang. Walaupun tak ada beras tempatan, rakyatnya mampu beli beras impor. Rakyat Anda mampu ke? Maksudnya rakyat Anda ini maksudnya orang Indonesia mampu nggak beli beras impor ya? Nah, padahal kalau dilihat ini ya jawabannya jelas sekali ya. Apakah mampu orang Malaysia beli beras ini ya impor ya? Cara tidur anak dari cucu ada ya. Paru-paru. Paru-paru dia ada operasi. Lagi itu paru-paru lagi kena. Sekarang kayaknya ingin makan pun tak ada. Saya
darah tinggi ada, kencing manis ada, kaki operasi, mata operasi. Sabar. Bagi cakap. Ya, sabar ya, sabar Makcik. Sekarang pun tak ada. Sekarang apa macam? Sini Malaysia ada 30 tahun duduk, tak ada apa pun, tak ada dapat rumah pun. 30 tahun nggak punya apa-apa. Sakit. Mainan Astagfirullahaladzim. baru punya rumah pikir saya mau tidur. Ini macam ingat pun tak ada apa. Berapa lama tunggu. Capek ya Makcik nunggunya ya. Napas pun tak boleh. Okey, jom. Kita tunjuk apa ni. Nah, semestinya pihak kerajaan itu bisa loh untuk mendata ya orang-orang yang memang membutuhkan yang namanya sembako agar dipermudah. Kenapa? Karena kita paham kan bahwa negara Malaysia itu kan rakyatnya nggak begitu banyak ya. Cuman 33 jutaan gitu loh. Masa sih 33 jutaan nggak bisa terdata dengan baik ya? Jika ketimbang dengan di Indonesia yang jumlahnya mencapai 280 juta dan itu tersebar ya di pulau-pulau yang tentu saja sangat menyulitkan ya. Nah, ini kan gampang nih, hanya ada daerahnya itu wilayahnya di Semenanjung Malaka, kemudian juga ada di Kalimantan. Jadi sebenarnya sangat mudah ya untuk pendataan. Kita lanjut. Di Speedmart beras tempatan tak ada. Saya dapat maklum di sini seminggu sekali 5 paket saja, 5 paket kampik beras. Okey, kepada yang berhormat Menteri Mat Sabu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, tolong selesaikan masalah ni segera. Hampa nampak tak? Hampa tengok sendiri, beras tempatan langsung tak ada di pasaran. Aku turun sendiri pergi Speedmart, aku tengok memang beras putih tempatan memang tak ada langsung. Okeylah, secara tak Langsung sidak baru-baru ya, ni Abang Mat ke Sabu dan pasar-pasar. KPKM dah bagi jaminan akan komited menyediakan bekalan beras putih tempatan dalam tempoh 2 ke 3 minggu dari sekarang. Mereka kata logik lah ni padi tengah masak dan baru tuai. Lepas tu padi akan proses di kilang dan ambil masa juga sampai packaging beras. Dari segi apa yang mereka cerita ni, aku nampak pun memang logik. Dengan harga belian padi baru-baru ni naik sampai ke RM1,500, banyak petani dan pesawah memang gembira lah dengan kenaikan ni. Kesimpulannya, Harusnya Alhamdulillah, gembira. aku nampak kerajaan dan menteri ni memang betul-betul kerja keras untuk memastikan beras mencukupi. Petani dan pesawah pun terjaga. Ni baru betul. Inilah Menteri Pertanian yang sangat cakna terhadap isu makanan dan rakyat, terutamanya petani dan pesawah. Teman-teman, nah itu tadi ya kisah tentang bagaimana kesulitan mencari telur ayam dan juga beras tempatan ya. Nah, di sini tadi ada ulasan juga dikatakan petani dan pesawah. Apa bedanya nih petani dengan pesawah? Kalau di kita jelas ya, hanya petani saja, tidak ada pesawah. Nah, sekarang kembali ke topik pembicaraan kita, yaitu masalah beras dan telur. Sebenarnya ini Malaysia ini dari mana sih ya asalnya beras-beras mereka dan telur-telur ayam mereka? Nah, Malaysia ini merupakan negara yang cukup ya tergantung sama impor itu cukup tinggi ya untuk memenuhi kebutuhan pangannya, termasuk telur ayam dan beras. Nah, dari mana nih sumbernya? Nah, kalau untuk telur ayam ini walaupun di Malaysia itu ada ya industri peternakan ayam yang cukup berkembang, tetapi telurnya yang dihasilkan ini masih belum mencukupi untuk kebutuhan rakyat dari Malaysia sendiri. Nah, walhasil akhirnya mereka harus impor telur ayam untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu dari manakah mereka impor telur ayamnya? Salah satunya adalah dari negara terdekat mereka, cukup melalui darat, yaitu Thailand. Thailand ini salah satu pemasok telur utama ya yang menuju ke Malaysia karena
jaraknya yang begitu dekat secara geografis ya, dan infrastruktur dari perdagangan yang cukup baik untuk memudahkan distribusi dari telur tersebut dari Thailand menuju ke Malaysia. Kemudian ada juga India. India juga ini merupakan salah satu ya importir telur ayam, terutama dalam bentuk telur yang sudah olahan ya, atau telur bubuk. Kemudian juga kemungkinannya ya ini adalah Indonesia. Indonesia ini pernah menjadi pemasok juga untuk ekspor telur ayam ke Malaysia, di mana saat-saat Malaysia itu mengalami kekurangan pasokan. Namun ya impor dari Indonesia ini bersifat insidental ya dan tidak rutin. Jadi berdasarkan kebutuhan, karena misalkan di Indonesia kebutuhan telur sudah melimpah, kemudian negara tetangga kita Malaysia membutuhkan telur, baru kita bisa ekspor telurnya. Nah, untuk sumber pasokan beras, kembali ya, pasokan beras ini Malaysia ini sangat mengandalkan dari negara terdekatnya yaitu Thailand, di mana Thailand ini termasuk ya negara yang memiliki jumlah beras yang cukup banyak ya. Bahkan kita juga impor beras dari Thailand. Nah, berapa nih jumlah beras yang diimpor dari Thailand? Itu sekitar 60-70% yang diimpor ya ke Malaysia. Akhirnya apa? Beras yang di Malaysia, beras impornya kebanyakan adalah berasal dari Thailand. Kemudian ada Vietnam, di mana Vietnam ini juga menjadi pemasok utama ya beras di Malaysia, terutama untuk jenis beras putih yang harganya lebih terjangkau. Kemudian ada juga India. India ini beras yang panjang-panjang ya, yang disebut dengan beras basmati, dan juga yang biasa yaitu yang beras non basmati ini juga impor ke Malaysia ya, diimpor oleh Malaysia. Dan kita tahu bahwa beras basmati ini kan memang cukup laku di negara Malaysia ya, dikarenakan banyak juga penduduknya berasal dari kawasan Asia Selatan. Kemudian Pakistan juga ini termasuk ya yang memberikan ekspor beras kepada Malaysia, terutama beras yang berjenis aromatik ya seperti basmati tadi. Kemudian Indonesia pernah ya untuk memasok beras ke Malaysia, walaupun ini hanya insidental aja ya, sesuai dengan kebutuhan dan keperluan saja. Dan untuk tahun ini, tahun 2025, Indonesia sudah menyatakan untuk berhenti sementara impor beras. Jadi akan menggunakan beras yang dibeli dari hasil para petani. Nah, Malaysia sendiri sebenarnya kan memproduksi beras lokal ya. Yang biasa disebut dengan istilahnya adalah beras nasional, disingkatnya Bernas. Tapi ya produksi beras lokal ini hanya bisa mencukupi beberapa persen saja dari kebutuhan nasional, sehingga beras impor ini tetap sangat diperlukan. Lalu apa nih yang mempengaruhi ya produksi dari beras lokal yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dari rakyat Malaysia secara global ya, yaitu adanya jelas nih perubahan iklim, di mana cuaca ekstrim dan bencana alam ini sering menjadi masalah ya untuk produksi beras yang stabil. Kemudian juga adanya kebijakan ekspor impor yang harus ya mengacu kepada kepentingan para petani ataupun pesawah, di mana di sini digunakan untuk melindungi ya rezeki daripada para pesawah tersebut. Kemudian juga ada biaya produksi dan logistik, dan ini juga harus menjadi pertimbangan yang perlu perhatian khusus agar beras tempatan bisa tetap ada di pasaran dan terjangkau harganya. Jadi alasannya di sini kenapa masyarakat Malaysia ramai ya tentang beras lokal yang hilang dari pasaran, ini dikarenakan harga beras lokal ini jauh lebih murah dibandingkan dengan harga beras impor. Ya, di mana-mana jelas orang akan lebih memilih barang yang lebih murah, yang terjangkau, dan kualitasnya jelas tidak juga jauh berbeda dengan yang impor. Inilah yang masyarakat biasa beli ya, di mana-mana pun sama seperti itu. Nah, dengan ketergantungan yang tinggi terhadap
impor ini mengakibatkan ya adanya kesulitan yang terjadi di mana beras-beras tersebut terkadang ya ini dikendalikan oleh para kartel beras. Nah, kalau sudah kartel yang mengendalikan harga pasar ya, ini yang menjadi sulit adalah harga di pasaran akan melonjak tinggi. Terlebih lagi sekarang ini sudah mau menjelang bulan Ramadan tahun 2025, kurang lebih mungkin sekitar 7-8 hari lagi, tentu pasokan secara umum itu akan mungkin pasokannya tetap, tetapi jumlah pembelian ini semakin banyak, sehingga beras maupun telur di negara tetangga kita ini pun akan semakin sulit dicari, akhirnya harganya pun akan semakin naik ya. Oke teman-teman, sampai di sini informasinya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita ya, dan kita bisa mengambil titik terang, titik temu dari masalah seperti ini ya. Dan masalah ini sebenarnya bisa terjadi di negara manapun, termasuk di Indonesia. Kalau pengelolaannya tidak cerdas, pengelolaannya juga tidak cermat. Di mana di sini misalkan ada permainan harga yang dilakukan oleh para kartel yang mungkin ya bisa jadi bekerja sama dengan pihak pemerintah. Oke teman-teman, sampai ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.